Tapi karena kita pas waktu itu syutingnya juga di Solo, deket Magelang kan, Solo, jadi aku sempat mampir untuk cek ya. Syuting ini ya. Tapi setiap hari Roni selalu Zoom meeting. Ya. Tapi untuk menentukan pemain keterlibatannya sejauh mana sih? Nah, untuk menentukan pemain itu keterlibatannya jauh banget ya, karena kan kita nggak mau ini kayak first baby aku. Ini adalah film pertama aku dari PH aku sendiri. Jadi kita tuh nggak mau sembarangan gitu. Pas waktu itu Roni bilang berani nggak pakai artis yang mahal. Terus aku bilang mahal apa? Mahal banget gitu. Terus ya udah boleh satu, aku bilang gitu, nggak bisa tiga-tiganya, kata dia kayak gitu. Hah, tiga-tiganya? Iya, tiga-tiganya, karena ini adalah bayi pertama yang mau lahir, jadi jangan setengah-setengah, dia bilang kayak gitu. Aduh, tiga-tiganya itu berapa? Aku bilang gitu, sekian. Wah, aku udah mau pingsan. Itu berapa persen dari budget sendiri sih Mbak? Aduh, Untuk pemain itu? aduh, 50% sendiri? bisa, Dari DPD? ya hampir 50, 50 lebih lah, 50 untuk kita sendiri ya. Iya. Mbak Nova, tapi Gitu. dari seorang di depan layar dan sekarang di belakang layar gitu, mungkin pertimbangannya sudah berapa lama terpikirkan untuk Aku sudah lama banget ya, karena memang I'm so interested in business industry, tapi kan bisnis industri itu nggak cuma di kayak skincare and everything gitu, karena memang aku lahir di dunia entertainment kan. Terus memang pada saat-saat 1 tahun terakhir itu I really have no time buat syuting, atau kayak Roni kesel banget karena kayak tawaran film tuh semuanya aku tolak, terus web series aku tolak. Jadi kayak, kamu mau jadi artis gak sih? Gitu. Aku bilang enggak dulu. Iya, tetap jadi public figure tetap, tapi boleh nggak untuk sekarang ini aku di belakang layar dulu, aku bilang gitu. Terus karena kita tuh bersahabat banget dari aku SMA, dia udah ada situ, terus dia juga jadi manajer aku. Kayak dia tuh selalu ngurusin semua bisnis aku, jadi kayak dan no complain, kayak ya udah kamu kerja apa yang perlu kamu kerjakan, aku kerjain semuanya gitu. Kayak Roni tuh tipenya tuh kayak gitu, jadi sahabat yang benar-benar mempunyai tanggung jawab yang begitu besar, dan dia akan mengerjakan semua itu sedetil-detilnya gitu. Jadi aku hanya perlu membuka waktu atau membuka hari di mana dia lagi kusut apa segala macam, aku harus ada di situ. Nanti nextnya akan main di PH sendiri atau gimana? Kayaknya iya, karena kita mau bikin 5 film. Gitu. Ya, jadi kita lagi stres banget karena kita mesti ngumpulin cerita, dan sebenarnya udah banyak banget cerita, cuman kayak harus direvisi ulang. Jadi kayaknya nanti film kedua ini aku harus turun tangan juga supaya nanti bisa lebih bagus lagi dan lebih Ikut bagus main lagi. nggak nanti di film kedua rencana? Kita lihat nanti. dan ini kan anak juga udah lulus gitu ya Mbak ya. Iya. Mungkin ibunya seorang produser, akankah diajak gitu di Kalau dalam filmku sendiri mungkin boleh. Nanti kalau Mika boleh lah, Mika boleh main sebentar. tapi memang apa namanya keinginan untuk terjun di dunia ibunya dan bapaknya sama ada gitu, atau justru dia punya jalurnya sendiri? Jalur sendiri. Nanti adik lebih ke entrepreneurship aja. Boleh nanti kayak kalau cuma buat apa hobi aja nggak apa-apa, tapi nggak diseriusin. Seperti orang tuanya gitu Iya. ya. Gitu. Kalau papanya sendiri gimana dengan pilihan anaknya gitu? Enggak, kita udah sepakat, dan anaknya juga emang lebih suka doing a business gitu sekarang ini. Mungkin karena ibunya sekarang lebih banyak di dunia bisnis, jadinya Mika itu tiap hari kan lihat aku kerja gitu kan, lihat kerja ini, ngurusin skincare, aku lagi mau keluarin skincare, kita lagi mau keluarin parfum gitu. Jadi aku ikut sertakan sehingga anak itu jadi menyukai apa yang ibunya sukai. Jadi kan ibu itu kan role model ya. Jadi apa yang ibu lakukan biasanya anak juga otomatis akan melakukan hal yang sama. Dan kebetulan memang kayak selama ini apa yang aku lakukan Mika kan ikut. Jadi dia tidak ada kepemikiran ibu mau syuting karena ibunya nggak pernah syuting. Oh, 1 tahun gitu ya, ini setahun ya, ibunya ya. nggak pernah syuting, dan aku emang sengaja gitu, karena takutnya nanti kalau aku Mika jadinya pengennya jadi artis, nanti sekolahnya kan berantakan. Karena anak umuran Mika itu kalau punya keinginan, kalau nggak diturutin dia bisa berontak. Jadi aku lebih baik menahan nggak syuting dulu dan mengerjakan yang lain, dan memang kebetulan aku juga sibuk, tapi itu juga akan ada distraction gitu loh, ada distraction untuk dia ininya tuh pemikirannya tempat lain gitu. Jadi minatnya sekarang lebih kemana kalau Bisnis. Oh, lebih ke bisnis gitu ya.
Tapi kalau bisnis dia udah tahu, oh penghasilan bisnis tuh begini, kerja di bisnis tuh seperti ini, membangun bisnis tuh seperti ini. Karena bapaknya juga very support dia di dunia skincare, kosmetik. Anak itu kan suka skincarean, suka kosmetik. Jadi kayak aku sama Zack pengen sekolahin dia nanti di Korea untuk masalah farmasi, untuk urusan skincare, kosmetik kayak gitu. Jadi kayak karena kita terbiasa ngomong dan Dika terbiasa juga ngelihat aku kerja, akhirnya dia menyukai apa yang ibunya sukain. Selain melihat secara langsung gitu terjun ibunya yang berbisnis, mungkin kritisnya seperti apa Nika kepada ibunya ketika tanya-tanya di dunia barunya gitu kan? Oh iya, kritis kayak gini, kayak seumpama kemarin kita habis dari pabrik parfum. Aku kan suka beli parfum dan setiap kali, namanya juga anak cewek ya kan, jadi kalau kita pergi beli parfum gitu, aku selalu coba-cobain parfum, cara aku pakai parfum, cara layering parfum, itu dia ikutan gitu ya. Jadi pas waktu besok-besokannya kita ajakin lagi, dia udah punya passion di sini. Nah pas waktu dia punya passion, aku nggak perlu memohon-mohon lagi untuk ngajakin dia. Setiap kali aku bilang, Mami mau kemana? Mami mau ke beli parfum. Ikut dong. Udah ada passion, udah ada sebenarnya kesukaan ya. Sampai akhirnya kemarin kita ke pabrik parfum, terus ada bilang, Mami mau kemana? Ke pabrik parfum. Ya udah, Mika mau bikin merek punya Mika, dia bilang buat tin. Akhirnya dibikinin sama bapaknya merek parfumnya dia. Kita lagi develop sekarang. Nah kan ini sekarang jadi produser, nah Mika tanggapannya gimana, tahu nggak maminya? Mungkin akan semakin sibuk gitu ya. Iya, cuman adik bilang, Mami kalau Mami jadi produser boleh dong, Mika nanti main di filmnya Mami nggak apa-apa kan? Kalau cuma dikit-dikit doang boleh. Dia yang minta atau Dia minta. dia minta kayak gitu ya? Nah bagi waktunya gimana sih Mbak? Sekarang kan lagi sibuk Iya. ini juga di daerah, terus gimana? Ketika ditinggal atau ikut terus sih anak gitu? Enggak, jadi kalau dia lagi libur dia ikut. Gitu. Terus kalau lagi ditinggal sendiri? Kalau lagi dia sekolah. Ada keluarga aku di rumah yang ngurusin juga. Oke, sip. Terima kasih ya. Mbak Nafra. Terima